Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Teacher Fadli pada pembelajaran kimia. Ketika mendengar kata kimia, apakah yang terfikir dalam benak Anda? Apakah itu ledakan? Atau terfikir kanker, beracun, dan sebagainya? Biasanya, kata kimia selalu diibaratkan dengan atau dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat negatif. Sebenarnya, kimia sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita dan sangat bermanfaat. Salah satu contohnya adalah kita bernafas dengan menggunakan udara. Udara adalah salah satu contoh unsur kimia. Dalam pengertian secara bahasa, kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu kimia, yang berarti perubahan materi. Secara istilah, kimia berarti ilmu yang mempelajari tentang susunan, sifat, struktur, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Sekarang, Anda pasti bertanya, apa manfaat kita mempelajari ilmu kimia? Apakah penting bagi kita mempelajari ilmu kimia? Atau ilmu kimia itu adalah ilmu yang tidak penting sama sekali? Ada beberapa manfaat kimia yang akan kita mempelajari ilmu kimia yang kita ketahui setelah kita mempelajarinya. Yang pertama, kita memahami tentang proses yang terjadi di alam ini. Yang kedua, kita akan memahami manakah produk yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang ketiga, kita akan memahami produk yang berbahaya bagi kita. Yang ketiga, yang keempat, kita akan memahami apa saja bahan kimia yang merusak bagi kita. Sebenarnya, ilmu kimia sangat berhubungan erat dengan beberapa bidang lainnya, apakah itu kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, dan lain-lain. Pada pertemuan kali ini, untuk lebih melihat bagaimanakah Anda memahami ilmu kimia tersebut, silakan Anda cari apa pemanfaatan zat kimia dalam bidang-bidang tersebut. Misalnya, contohnya bidang farmasi. Kita memanfaatkan paracetamol sebagai obat anti demam. Nah, jadi silakan dicari bidang kedokteran apa yang dimanfaatkan sebagai untuk apa. Bidang pertanian, apa zat kimianya digunakan untuk apa. Setelah memahami manfaat dan peranan ilmu kimia terhadap bidang-bidang lainnya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah merupakan metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengukur suatu permasalahan yang ada. Biasanya, metode ilmiah digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika Anda ingin menjadi seorang peneliti, maka Anda harus menguasai apa itu metode ilmiah. Apa saja langkah-langkah dalam kita untuk melaksanakan metode ilmiah? Dalam melaksanakan metode ilmiah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menemukan atau merumuskan suatu masalah. Contohnya, kita melihat suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan, maka kita jadikan itu sebagai pokok awal kita melaksanakan metode ilmiah. Langkah yang kedua itu adalah menyusun kerangka berpikir. Langkah ketiga itu adalah merumuskan hipotesis. Langkah keempat itu adalah melaksanakan penelitian. Langkah kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. Langkah keenam, menarik kesimpulan. Dan langkah ketujuh itu adalah membuat laporan. Perhatikan contoh berikut supaya kita bisa memahami bagaimana cara aplikasikan langkah-langkah metode ilmiah. Kita lihat pertama untuk menemukan masalah. Ada suatu gejala yang terjadi. Kenapa kalau kita melarutkan suatu zat dalam air lebih cepat larut pada air panas atau air dingin? Tentu kita mengetahuinya lebih cepat dengan air panas dengan pengalaman. Tetapi apakah dasar teorinya? Betulkah hal itu? Atau bagaimanakah hal itu tersebut dalam pandangan IPA? Jadi kita bisa lakukan dengan metode ilmiah. Dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan masalahnya adalah pengaruh suhu terhadap kelarutan. Langkah kedua itu adalah merumuskan kerangka berpikir. Di sini kita itu mempelajari studi literasi dengan membaca apakah pengaruh suhu terhadap kelarutan. Di langkah ketiga,
Setelah kita membaca beberapa literasi, kita merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Jadi, setelah kita membaca beberapa buku, kita simpulkan bahwa melarutkan suatu zat lebih cepat pada air pada suhu tinggi dibandingkan suhu rendah. Selanjutnya, kita akan melaksanakan penelitian. Dalam tahapan ini, sebelum kita melaksanakan penelitian, kita menentukan dulu 3 variabel. Variabel terikat, kontrol. Yang ketiga adalah variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel kontrol adalah variabel yang kita buat sama, sementara variabel bebas adalah variabel yang kita variasikan, yaitu suhu. Dalam hal ini, setelah kita melakukan penelitian, kita akan mendapatkan data-data yang ada. Setelah data itu ada, kita analisis dan kita kumpulkan. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah menyimpulkan dari data tersebut apakah yang kita simpulkan. Misalnya, setelah kita coba melakukan penelitian, ternyata dalam beberapa kali penelitian lebih cepat ternyata suhu tinggi dibandingkan suhu rendah. Maka kita simpulkan, setelah saya melakukan percobaan, maka hasilnya didapatkan seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah dalam penyusunan laporan, Anda cukup membuat laporan seperti membuat makalah. Jadi, itulah langkah-langkah metode ilmiah yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat melakukan suatu penelitian kecil sehingga nanti kita dapat membuktikan teori-teori yang ada sehingga kita tidak cuma sekedar menerima apa yang ada. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Thank you for attention and see you in next video.